Pertanyaan dari Sulaimun, Gus milih salon yang jauh sama orang tua tapi nyaman, atau yang dekat orang tua sekalian berbakti tapi tidak nyaman? Itu Mas Sulaimun, Anda dilahirkan, dibesarkan orang tua, jangan sampai menyakiti orang tua. Ya, jodoh itu bukan masalah jauh dan dekat dengan orang tua, yang penting dekat dengan Anda. Ya. Dan kalau bisa, ya kita nyaman, orang tua nyaman. Caranya berdoa. Kalau Anda baik, ya, pasti dapat istri yang baik. Ya. Sebetulnya menyiasati orang tua itu bisa. Ya. Biasanya orang itu kan egoisnya tinggi, sehingga orang tuanya egois, anaknya egois, ramelah di situ. Atau mertua lah bahasanya, mertua, ya. Mertua egois, dia egois, ya rame. Tapi kalau bisa menyiasati, insya Allah bisa. Misalkan begini ya, kalau orang tua punya keinginan, jangan langsung ditolak. Mertua punya keinginan, jangan langsung ditolak. Jawablah dengan bijak. Ya insya Allah saya musyawarahkan dengan istri, saya musyawarahkan dengan suami, saya tak istikharah. Kan enak jawaban dingin. Walaupun seminggu kok pancet ini, dikandani kok pancet. Lu kan masih istikharah, belum nemu jawaban. Kan tidak menyakiti orang tua, masih menghormati, enak jawabannya. Jadi mintalah kepada Allah, ya, dapat jodoh yang membuat Anda senang, orang tua juga senang. Karena apa? Orang tua itu kalau disenangkan, insya Allah Anda akan mulia dunia akhirat, menyenangkan orang tua. Jangan sampai menyakiti. Ya. Saya kira itu. Jadi yang paling baik adalah yang nyaman dimanapun. Kalau nggak nyaman, ya jangan dijadikan jodoh. Nggak nyaman. Anda nyaman, orang tua nggak nyaman, berarti hidup nggak nyaman sampai nanti. Ya. Cari yang nyaman di segala medan. Apa ada? Ada. Insya Allah ada, kalau yakin kepada Allah akan diberinya. Saya kira itu. Wonten pertanyaan saking Putra Wali Songo. Bagaimana menyikapi ormas yang anti nisfu Sya'ban? Untuk Putra Wali Songo, dalam rangka menyikapi orang yang anti nisfu Sya'ban, kita nggak usah berlebihan menyikapi orang yang tidak cocok dengan pendapat kita. Kalau dia nggak suka, Anda ngamuk, tambah seneng sih nggak suka. Nomor satu, kita jawab semampu kita. Ya, sukut lebih baik. Kalau perlu dijawab, ya kita jawab. Kalau enggak, diam aja. Yang penting kita punya dasar. Ya, jadi begini, memang enggak ada namanya sholat nisfu Sya'ban, enggak ada. Tapi beramal baik kan enggak apa-apa. Kenapa kok harus nisfu Sya'ban? Dan setiap hari ya tambah lebih api lah. Wong Rasulullah puasa sebulan, hampir sebulan full bulan Sya'ban. Tidak hanya tanggal 15, sebulan. Ya, Anda mau sebulan apa? Ya. Ulama itu kan membuat sesuatu itu biar orang itu ada termotivasi. Ya. Kalau hadis bahwa nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam 15 itu waktu yang terkabulkan doa, memang ada hadisnya. Kalau saya Imam Baihaqi itu ada untuk berdoa bagus. Ya. Nah, maka kita manfaat berdoa. Disuruh memperbanyak istighfar. Ya. Loh, kan ampunan nih. Malam ampunan, malam terkabulkan doa, ya kita minta ampun, minta apa saja. Ya, ya kalau mau ibadah sholat silakan, sholat ya sudah ada dalilnya, sholat hajat ada dalilnya, sholat taubat ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Tapi kalau sholat nawaitu usolli sunnatani sisanya enggak ada. Ya, maka
kita harus bijak ya, mengetahui seperti ini. Kita melaksanakan sholat yang boleh, yang ada hadisnya. Sholat hajat kapanpun boleh, sholat taubat kapanpun boleh, bahkan seharusnya lah dosa kita tiap hari, tiap saat ya. Bukan sekedar bulan Sya'ban ya. Nah, jadi sikap kita diam, perlu penjelasan, beri penjelasan, nggak usah marah-marah. Nah, namanya fikih itu berbeda pendapat sudah biasa. Tauhid jangan sampai berbeda ya. Kalau fikih itu furu'nya berbeda nggak masalah. Jadi kita nggak usah marah-marah. Kadang-kadang memang diadu oleh orang yang nggak suka Islam, kita terpancing sehingga hancur Islam. Maka kuncinya bersatu. Nah, pikiran boleh berbeda tapi hati harus tetap dingin ya, kepala dinginnya. Saya kira itu. Pertanyaan dari Aisyah, Gus, bolehkah sholat memakai sajadah yang tebal dan empuk supaya lututnya tidak sakit? Bolehkah sholat memakai sajadah yang tebal? Jangankan sajadah, kasur ya boleh. Mentul-mentul itu boleh. Yang penting kan gak jatuh naik. Hanya kalau empuk itu kalau sujud agak ditekan sedikit. Nah itu, maksudnya keningnya itu ya, keningnya ya. Nah, kalau kakinya nggak bisa ditekan, sudah menekan dengan bobot Anda yang segitu besar ya. Nah, itu nggak apa-apa. Apalagi ada alasan sakit, sajadah pakai tebal ya lebih baik mungkin. Karena terlalu atas ya loro ya. Nggak bisa khusyuk ya namanya menahan sakit. Ya justru mana kira-kira yang Anda nyaman sehingga sakitnya bisa khusyuk, tidak terasa sakit. Ditambah oleh ganjaran ya. Silakan beli sajadah yang empuk, sekarang udah banyak. Sajadah yang isi busa juga ada, sajadah yang tebal juga ada. Nah, sesuaikan dengan anggaran yang Anda punya, budget Anda. Jadi Islam itu mudah, jangan dipersulit ya. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah, agama Islam ini. Wala yusaddad dinu illa ghalaba. Dan tidak dipersulit agama ini kecuali dia akan kesulitan sendiri, dikalahkan oleh agama itu, maksudnya kesulitan sendiri. Banyak orang yang bersulit diri. Contohnya sholat nggak boleh di sajadah ya, nggak boleh di keramik, harus di dalam tanah, harus di atas permukaan tanah seperti zaman Nabi. Iya, zaman Nabi itu kan masih pasir ya. Ya maklum, belum ada biaya untuk bangunan yang begitu besar ya. Masih banyak digunakan untuk perang ya. Maka masjid sederhana. Nah sekarang sudah ada kotak amal, masjidnya bagus-bagus. Di tanah kan tambah banyak najis kadang-kadang, kotor, nggak bisa khusyuk. Ya mending di masjid yang bersih, jelas suci, itu lebih baik lah ya. Karena apa? Persyaratan sholat itu ya suci tempat, badan, pakaian, dan tempat dari najis, dari hadas dan dari najis. Maka berarti tempat yang suci itulah yang seharusnya ditempati untuk sholat. Jadi saya kira itu